Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tabik Botanop. Saya Yuda Ningrat dan ini merupakan channel Ningrat Zone, channel yang akan membahas ilmu kesusastraan dan kebahasaan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, sobat sekalian, sebelum saya lanjut, baiknya teman-teman tahu dulu bahwa segala hal yang saya bahas di video ini adalah berdasarkan pemahaman saya secara subjektif terhadap apa yang saya baca, dengar, nonton, diskusikan, kemudian saya pahami. Untuk episode pertama ini kita akan membahas tentang sastra dari sudut pandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga hal ini merupakan cabang ilmu filsafat. Saya pikir para penggemar filsafat sudah tidak asing lagi dengan apa yang menjadi poin bahasan kali ini. Oke, langsung saja. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga aspek utama dalam kajian filsafat ilmu. Jadi simpelnya gini, agar sesuatu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, maka ia harus melewati filter atau penyaringan dari ketiga aspek ini. Jika sastra ingin memastikan dirinya sebagai ilmu, maka harus melewati filter yang dimaksud. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas yang pertama, yakni dari aspek ontologi dulu. Sesingkat-singkatnya, ontologi itu adalah ilmu yang akan membahas keberadaan sesuatu, atau kita singkat dengan kata ada. Nah, pertanyaan yang paling dasar kemudian oleh aspek ini adalah apa? Jika sesuatu itu ada, maka dia termasuk apa? Nah, pertanyaan apa akan membentuk sebuah jawaban tentang identitas atau ciri khas yang membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kira-kira gini, pensil dan buku itu ada, sama-sama ada, tapi tentu pensil bukan buku dan sebaliknya. Kita bisa melihat ciri khas antara keduanya meskipun sama-sama terbuat dari kayu, namun dari segi bentuk dan fungsi tentu berbeda. Nah, berkaitan dengan topik kita, sastra itu ada. Dan kalau ada, maka sastra itu apa? Secara ontologi, banyak perdebatan mengenai apa itu sastra sebenarnya. Apa hakikat daripada sastra? Sejauh ini belum ada definisi yang cukup memuaskan. Namun, Brahmana menyebutkan setidaknya ada 5 ontologi sastra, yaitu sastra sebagai bahasa, seni, komunikasi, simbol, dan hiburan. Di sini kita dapat melihat permasalahannya, bahwa sastra menopang pada identitas lain seperti bahasa, seni, komunikasi, simbol, dan hiburan. Artinya, tidak ada sebuah identitas yang benar-benar murni dari sastra. Namun jika boleh secara subjektif saya menggambarkan, analoginya seperti ini. Roti terbuat dari mentega dan susu. Namun apakah roti adalah susu atau roti adalah mentega? Jelas tidak. Nah, sama halnya dengan kehadiran sastra secara ontologi. Meskipun sastra terkesan menopang kepada identitas dari ranah lain, tetapi saya sangat yakin bahwa ia memiliki ciri khas yang lain. Adapun berdasarkan pernyataan Brahmana, saya mengambil simpulan bahwa sastra adalah bahasa yang memiliki nilai-nilai estetika sebagai sarana hiburan dengan pesan-pesan tersirat yang terdapat di dalamnya. Sesingkat-singkatnya pula, epistemologi berusaha membahas prosedur dalam penggalian ilmu pengetahuan. Dalam hal ini adalah sastra. Pertanyaan yang kemudian muncul dari aspek ini adalah bagaimana? Apa yang dilakukan oleh aspek epistemologi adalah menyelidiki asal-usul, struktur, metode, dan validitas dari sebuah pengetahuan. Dalam kacamata saya khususnya berhubungan dengan sastra, aspek ini menekankan kepada usaha-usaha untuk mempelajari, memahami, dan meneliti sastra secara ilmiah. Untuk itu, posisi epistemologi dalam sastra adalah melahirkan studi sastra yang dalam hal ini terdiri atas 3 bagian, yaitu sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang kegunaan ilmu.
dan memuat pertanyaan untuk apa. Dalam kaitannya dengan sastra, aksiologi akan menuntut sastra untuk bisa menciptakan sebuah kegunaan. Sesingkat-singkatnya, sastra itu berguna untuk membangun manusia secara spiritual. Sastra akan memberikan kesadaran kritis terhadap masyarakat mengenai berbagai hal di dunia ini. Dengan adanya sastra, manusia dapat mengintrospeksi diri untuk kemudian menemukan solusi menuju ke arah yang lebih baik. Semua itu tidak terlepas dari sastra sebagai potret atau tiruan kehidupan. Sebagai contoh, misalnya ada seseorang yang belum pernah menikah, kemudian ia telah membaca sebuah karya sastra yang di dalamnya berisi cara menghadapi kehidupan berumah tangga. Maka secara tidak langsung, ia mendapatkan sebuah pengetahuan tentang dunia yang belum ia alami dan tentunya pula akan ia alami. Sehingganya, ia mampu untuk setidaknya mempertimbangkan kiat-kiat yang terdapat di dalam karya sastra tersebut pada kehidupannya. Intinya, sastra dapat memotivasi dan menginspirasi seseorang. Meskipun patut juga kita pahami bahwa ilmu sastra tidak akan pernah mampu berkontribusi langsung terhadap misalnya isu lingkungan, seperti halnya ilmu-ilmu tentang alam. Tetapi sastra dapat memberikan kontribusinya melalui dimensi etik, yaitu pembangunan moral alam manusianya. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Apa yang telah saya bahas tentunya tidak langsung menggeneralisasi bahwa itulah hakikat atau inti daripada sastra. Namun paling tidak, saya berusaha untuk mengantar teman-teman untuk mendekatkan diri ke pemahaman sastra. Apa yang saya bahas pula semua berdasarkan standar subjektif saya dengan berlandaskan kepada bacaan-bacaan yang terpercaya. Kritik dan saran membangun selalu saya harapkan. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan pengetahuan seputar kesusastraan dan kebahasaan. Dan jangan lupa saksikan episode berikutnya yang akan membahas tentang masalah definisi sastra. Salam Tabi Botanov.